Halo semuanya, ketemu lagi sama gue Zaki Fajar di Football Playmaker. Gue mau bahas pertandingan antara Persebaya melawan Persib di lanjutan grup C Piala Presiden 2022 ya. Ada beberapa hal yang mau gue bahas ya. Pertama ya pertandingannya. Kedua itu performa David Silva dan beberapa pemain Persib yang underperform. Yang ketiga itu dari penampilan ini Persebaya ya dengan pemain mudanya. Pertama kita bahas ininya dulu, line up-nya dulu ya. Persebaya menurunkan Andika di bawah Mister Gawang, Dandi, Lelis, Ahmad Novian Dani, Ariski Wahyu, Brilian, Dani, Alwi Slamet, Altabalah, Januar Eka, Supriyadi. Oke. Strikernya memakai Januar Eka ya sebagai starting line up-nya. Di kubu Persib ada Fitrul, Henhen Herdiana, Kuipers, Iqbal Nevo, Abdul Aziz, Beckham, Ciro, Febri Haryadi, Zalnando, Da Silva, dan Ezra Walian. Oke. Ini duel klasik ya, duel klasik antara dua klub yang bersahabat, juga secara rivalitas juga bagus, tapi kedua kubu ini, kedua supporter ini terlihat sangat bersahabat ya dalam beberapa dari awal ya sejarahnya punya sejarah cukup panjang kedua klub ini. Oke, yang gue mau bahas ini di pertandingan babak pertama. Masuk ke pertandingan, Persib terlihat bermain dengan sangat tekanan ya, bermain di kandang sendiri walaupun statusnya away, tapi bermain di GBLA. Itu artinya Persib membawa beban, karena di pertandingan pertama melawan Bali Persib tidak berhasil mendapatkan poin penuh ya, hanya bermain imbang 1-1, itu pun tertinggal lebih dulu. Melawan Persebaya, jelas target Persib adalah 3 poin untuk mengamankan posisi untuk ke babak selanjutnya. Di sini di babak pertama gue nggak lihat Persib main lepas, gue nggak. Serangan yang dibangun dari bawah, terutama dari Victor Igbonevo, itu pasti long ball. Mereka gila pak. Gue lihat pertandingannya, mereka kayak nggak punya pemain berkelas gitu loh. Oke, mereka menghadapi Persebaya yang mengusung taktik high press ya, high defense atau high press. Jadi si penyerang Persebaya ini, Supriyadi, Januar Eka, itu menekan sampai Alwi Slamet pun lini tengahnya menekan ke depan. Jadi back Persib tidak diberikan banyak opsi untuk mengumpan. Akhirnya long ball lagi back ke depan, dan itu sia-sia, membuang-buang peluang. Ada 1-2 kali berhasil diterima oleh David Da Silva, dan itu akhirnya kerebut juga gitu loh. Itu sangat-sangat tidak efektif. Itu penyakit Persib yang sulit untuk, menurut gua Coach Robert nih masih belum kapok main dengan cara seperti itu ya. Tidak ada hasilnya gitu loh. Jelas-jelas di tengah ada Beckham yang bisa pegang bola, Abdul Aziz juga bisa pegang bola, Ezra Walian bisa pegang bola. Nah, di sini pertandingan ini Ezra Walian dipasang sebagai jangkar ya, walaupun di atas lapangan dia berperan sebagai attacking midfielder juga ya, memberi passing kanan kiri kan gitu, sebagai playmaker juga. Beckham yang sebenarnya lebih turun ya. Tapi Persib ini tidak bisa memanfaatkan kemampuan Ezra Walian dengan passing-passingnya ya. Malah kita melihat di 10 menit 15 menit awal Persebaya lebih banyak menekan, memegang bola bahkan, dan menekan ya melalui Supriyadi. Kita lihat di 20 menit awal itu Henhen itu tidak berani ke depan, bahkan sampai babak pertama selesai Henhen itu tidak berhasil overlapping karena berhati-hati sekali menghadapi Supriyadi ini ya. Ya gue bilang ya, kalau dalam pertandingan lawan Persebaya ini dalam pertandingan lawan Bayangkara ke depan Persib tidak berubah, masih menggunakan long ball, gue kira akan berat melawan Bayangkara ya.
dimana banyak gelandang-gelandang petarung di sana. Ada Wahyu Suboseto, ada Hargianto. Kalau Persib tidak bisa bermain secara kreatif di lini tengah, tadi aja kalah lini tengah Persib di babak pertama sama Persebaya, kalah. Tidak ada bola aliran dari tengah. Itu Beckham terlalu lama megang bola, terlalu banyak dribbling. Abdul Aziz juga sama, terlalu banyak skill individu, kurang bermain praktis, kurang bermain sederhana. Bermain sederhana aja, passing-passing pendek, cari ruang kosong. Dan akhirnya Persib kebobolan terlebih dahulu lewat titik penalti yang disebabkan oleh Victor Ibonevo. Ya, gue lihat dalam pertandingan ini Victor Ibonevo ini underperform sekali. Jauh jelek sekali pertandingan ini Victor Ibonevo ya. Passing-passingnya sering salah, long ball juga, penempatan posisinya juga sering salah, yang akhirnya adu sprint, yang akhirnya dengan kesalahan posisinya dia mengakibatkan penalti tadi ya. Pertama yang gue catat itu di babak pertama itu Victor Ibonevo yang ya walaupun dia mencetak gol ya, lepas dari dia mencetak gol, tapi dia bermain sangat buruk ya di pertahanan. Terus David da Silva juga bermain sangat buruk. Beckham juga underperform ya. Nggak tahu kenapa ketika Mark Locke nggak main, Persib ini kehilangan keseimbangan antara menyerang dan bertahan. Aliran bolanya ini putus lewat tengah. Belum ada yang menggantikan posisi Mark Locke ya. Nah, Ciro ya, kita semua tahu lah Ciro bermain di Persikabo itu sangat luar biasa. Lari, kerja keras, kanan kiri, dia diberi free roll di Persikabo, tapi di Persib dia tidak sebebas itu karena di setiap posisi Persib memiliki pemain bintang ya. Ciro di babak pertama tidak terlihat. Ezra Walian bahkan kalau gua harus kasih kredit bagus itu ke Ezra Walian. Dia selama 80 menit sebelum diganti, Ezra Walian bermain sangat konsisten ya. Sangat konsisten. Dia bermain efektif, passingnya efektif, tidak banyak dribble. Terus dia juga menjaga keseimbangan lini tengah. Dan gol yang dicetak oleh Nick Kuipers juga kan itu tendangan bebas dari asis dari Ezra Walian. Ezra Walian lumayan cocok main di posisi itu. Tinggal kita tunggu nanti kedatangan Rahmat Irianto, terus Mark Locke dan Ricky Kambuaya. Ya, kita mau lihat nanti mainnya gimana di Persib ya. Gue sih berharap di pertandingan lawan Bayangkara David da Silva dicadangin dulu ya. Terlihat setelah menit 60 David da Silva ditarik keluar. Itu posisinya diisi oleh Ciro Alves ya. Ciro Alves ditarik ke tengah. Di kiri ada Fred Sputuan, di kanannya menggunakan Erwin Ramdhani ya. Febri digantikan. Itu terlihat sekali Persib langsung menyerang karena semuanya bekerja keras. Gue lihat David da Silva ini kurang bekerja keras, posisinya juga jelek. Ketika Febri dapat bola, dia mau crossing, tidak ada David da Silva di kotak penalti. Dan dia sebagai pemantul juga gue bilang kurang efektif. Dia sebagai pemantul kurang efektif. Dia terlalu lama nahan bola dan timingnya sering kali kurang tepat. Ketika dia harus dribble, dia passing, dia tahan bola. Ketika dia harus cepat passing, dia dribbling. Dan terlihat sekali dia bernafsu sekali untuk mencetak gol, tapi ya itu sekali lagi tidak efektif kalau buat gue ya. Fitrul di bawah Mister bermain cukup bagus, begitu juga Nick Kuipers ya. Bagus, ada beberapa save yang dia lakukan. Dan selebihnya ya gue mau lihat Persib lawan Bayangkara ada perubahan ya ketika 3 pemain ini kayaknya bermain nih, tiga pemain ini. Tapi gue nggak tahu nih siapa yang akan digantikan ya. Sepertinya Beckham dan Abdul Aziz akan dicadangkan ya. Gue sih berharap David da Silva dicadangin dulu karena mereka dia tidak bisa kurang perform di 2 pertandingan awal ya. Lepas dari gol tendangan bebas melawan Bali United yang deflektif itu, gue belum melihat permainan David da Silva efektif ya. Oke, segitu aja dari gue reviewnya pertandingan. Gue melihat